tangga. Kalau teknis yang mau dibicarakan boleh, tapi kalau menolak standarisasi itu yang tidak benar. Khususnya teman-teman dari Blitar ini. Jadi ketua DPC-nya mengatakan menolak standarisasi. Ojo, itu keliru itu. Itu menolak, betul-betul menolak Rakorda, kemudian juga menolak ADART. Paham ya? Makanya bisa terjadi seperti itu karena belum paham. Setelah nanti pemahaman sudah, maka saya percaya akan calling down gitu ya. Oh iya ya, oh iya. Mesti oh ini ketemu nih Buri. Oleh karena itu pada hari ini saya apresiasi Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah suatu kegiatan yang merupakan menginformasikan apa yang belum dilakukan pada saat standarisasi. Saya tidak mengatakan lulus tidak lulus karena memang kita kan dari awal kan sepakat ya, standarisasi itu pembinaan kan gitu, bukan ujian. Ya loh, DWA saya kan begitu. Betul. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian belum pernah tahu. Nah, DPD juga belum pernah memberitahu kan gitu. Sehingga kita 50-50. Jadi kita harus lakukan supaya teman-teman anggota aspek apalagi yang baru pembekalan kemarin di Blitar supaya lebih paham. Jadi kita 50-50. Karena namanya pembinaan, maka apa yang kita keluarkan di Blitar kan kita sudah kirim duluan ya. Jadi soalnya harus dikirim, kisi-kisinya, apa yang mau dilakukan juga sudah dikirim. Kemudian apa menjadi referensinya juga sudah dikirim. Kemudian pada saat hari hanya semua tanaman sudah ada namanya. Maksud itu ujian. Karena ujian nggak harus lulus. Sehingga pada hasil evaluasi kemarin kita bersama penguji masih banyak yang perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu sekarang sebagai anggota Aspektri, apalagi yang masih baru-baru kan gitu ya. Jadi itu tujuannya hari ini pembinaan akan menyampaikan apa sih yang kemarin dilakukan itu. Saya beri masukan. Mengapa demikian? Organisasi Aspektri itu organisasi profesional. Makanya singkatannya ORPRO, bukan organisasi abal-abal gitu. Nah, itu sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi sampai jajarannya. Oleh karena itu diberi kepercayaan kepada Aspektri apabila ada anggota yang memerlukan STPT, maka harus ada rekom. Apa maknanya rekom itu? Kepercayaan dari pemerintah yang diberikan kepada Aspektri. Karena Aspektri itu profesi, paham ya? Organisasi Aspektri itu adalah profesional, profesi di bidang apa? Di bidang ramuan. Jadi kalau kita memberikan pelayanan pengobatan bidang ramuan, maka ahlinya adalah Aspektri. Tuh, sehingga diberikan kewenangan. Kalau begitu, STPT ramuan, Aspektri yang melakukan rekam. Ini bisa dipahami belum ini? Sudah ya? Paham ya maksud saya? Kegiatan standarisasi itu bukan hanya kali ini. Saya dulu tahun 2010 bersama dengan 35 orang saat-saat itu yang namanya Aspektri belum punya apa khas oleh pemerintah, belum dianggap. Walaupun sebenarnya 2010 baru keluar Menkumhamnya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Aspektri itu punya kompetensi betul-betul kalian di bidang ramuan, maka harus dibuktikan dengan apa? Sertifikat kompetensi. Tahun 2010 saya ada 35 orang, tempatnya di Depok. Biayanya 6 juta. Selama 12 hari 2010. Waktu itu nilai uang masih tinggi, 6 juta Bapak Ibu sekalian. Kita sebenarnya sudah lakukan itu, mengawali awal-awalnya kompetensi bahwa ini ahli gitu ya.
itu di Depok, belum termasuk nginepnya, bayar nginep, kemudian transportnya itu mendiro. Jadi saya bawa uang waktu itu 10 juta. Ya karena saya mengingat bahwa inilah risiko saya masuk di ASPT. Kalau kita masuk di satu organisasi, resikonya adalah yang ikuti tatanannya kan gitu. Itu nih. Sehingga pada waktu itu dilakukanlah namanya penyetaraan. Jadi 35 orang itu terdiri dari teman-teman yang senior-senior sudah yang meninggal, masih ada juga yang masih hidup. Antara Pak Mahendra, Pak Lukas, kemudian Bu Monika, Dewas itu, kemudian Pak Sugiman, DPD-nya Jawa Tengah, saya. Itu mengalami penyetaraan selama 12 hari. Apa yang dilakukan? Ujian. Saya disuruh cari pasien sendiri. Bukannya satu kali. Jadi itu di Depok. Dan 12 hari itu termasuk ujian ya seperti yang kemarin itu. Ujiannya teori 1 hari, ujian praktek 1 hari. Ini serius Pak saya sampaikan itu. Kemudian pada tahun 2010 bulannya yang beda, diundanglah sama Kementerian Pendidikan Nasional untuk pelatihan penguji. Biayanya dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja. 2 kali dilakukan. 1 di Bandung, 1 di Solo. Dan tidak semua DPD diundang. Dan waktu itu saya bukan ketua DPD. Cuma kebetulan waktu itu saya masih aktif di Matre Medika. Matre Medika itu kan Dinas Kesehatan Provinsi yang mempunyai fungsi penyuluhan dan penelitian tanaman obat. Karena teman-teman di pusat melihatnya saya di situ, sehingga saya diminta. Padahal saya juga masih blank. Aspek itu apa sih? Itu 2009. Jadi saya masuk 2009. Itu nggak ngerti apa aspek itu. Tapi karena yang DPP ini selalu saya harus, ya sudah, karena saya juga terakhir di Matre Medika tanaman obat itu, saya merasa punya tanggung jawab moral. Jadi hari itu juga kita juga diuji lagi. Jadi penguji Pak, diuji jadi penguji. Golek pasien dewi. Tempatnya di Bandung. Saya harus mencari pasien, bayar. Yang bayar sendiri kita. Jadi akhirnya dari sekian orang itu yang lulus penguji Pratama itu ada 12 orang. Kemudian yang lulus penguji Madya ada 6 orang. Jadi Pratama, Madya ada 6 orang, termasuk saya. Sudah penguji waktu itu. Sehingga apa yang sampaikan di berita kemanusiaan sudah dari situ itu. Lanjutnya itu adalah mulai menguji teman-teman yang tadi DPD, termasuk Bu Ati itu. Tanya Bu Ati itu 1 minggu full itu di Bendul Polisi. Diuji karena konsekuensi dari anggaran dasar yang mengatakan bahwa ASPETRI itu adalah organisasi profesi yang anggota biasanya itu adalah mereka yang melaksanakan praktek secara reguler dan residentil dan memiliki kemampuan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Anggaran dasar. Oleh karena itu tindak lanjutnya adalah mulai disusun. Apa harus ada TUK-nya, harus ada LSK-nya kan gitu. Jadi TUK-nya tempat uji kompetensi, LSK-nya lembaga sertifikasi kompetensi yang diusulkan oleh DPP ASPETRI. Sudah terbentuk. Yang terakhir kemarin tahun 2021 DPP merekrut untuk mendidik pengajar dan penguji. Jawa Timur yang kita kirim itu 3, Bu Fatih,
Mas Rizky, Pak Teguh. Yang langsung menjadi penguji waktu itu adalah Mas Rizky. Ini Mas Rizky depan ini, dia masih muda, remaja bagus, kreativitas. Inilah generasi ke depan. Jadi penguji tingkat nasional loh, bukan tingkat BPD loh. Tingkat nasional ya. Ganti saya kan. Saya kan dulu itu bolak-balik tadi teleponin nanya bulan. Kenapa enggak itu lagi? Gah wis tuwa, sing nom-nom oke. Jadi gitu ya. Urut-urutannya seperti itu. Jadi kita itu kalau masuk dalam satu organisasi, maka kita harus konsekuensinya manut kepada tatanannya, aturannya. Paling tidak anggaran dasar rumah tangganya. Bagaimana penyusunan daripada keilmuan itu di aspek keilmuan itu, maka diterbitkanlah namanya BOK, Body of Knowledge. Kalau istilah kedinasannya pohon keilmuan, kita terjemahkan dasar dari aspekti untuk menjalankan keilmuan pengobatan menggunakan ramuan. Sampai di sini paham ya? Nanti kalau ditanya sama teman-teman yang belum paham, jelaskan itu. Jadi masing-masing organisasi profesi itu punya BOK, pijat punya BOK, depresi, research, punya BOK, tradisional punya BOK, sepak punya BOK. Sehingga masing-masing organisasi itu mengikuti BOK-nya sendiri-sendiri. Oleh karena itu aspesti di PD Jawa Timur memulai. Jadi standarisasi ini adalah baru di Jawa Timur. DPP belum punya konsep seperti itu. Jadi nantinya pada waktu STPT, perlakuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu masing-masing tidak sama. Tapi kalau Anda sudah mempunyai pengakuan dari organisasi bahwa ini loh sudah layak untuk dapatkan STPT melalui rekomendasi, itu pasti pertimbangannya tinggi. Walaupun sebelumnya DPP menghendaki kompetensi, uji kompetensi itu Bapak, Ibu sekalian, TUK-nya itu baru 2 tempat, Bekasi dan Depok. Biaya uji kompetensi itu adalah 900.000. Belum panjenengan ke sana, ke Depok itu ya transport kan. 900.000. Paham ya? Tetapi oleh DPD Jawa Timur berpikir kalau hanya 2 tempat, berarti kan menurut saya DPP belum menyiapkan fasilitas yang mencukupi. Harusnya ada di Jawa Timur, TUK-nya kan begitu. Harusnya ada di masing-masing kabupaten sehingga meringankan transport. Karena itu belum ada, maka kami DPD berpikir dengan pertimbangan teman-teman itu segera butuh STPT. Kalau kita menunggu TUK dan ini kapan turunnya? Sehingga kita buatlah standarisasi. Merupakan pertanggungjawaban DPD kepada Dinkes. Paham ya? Masa mau menolak? Tidak. Ya wes nek ditolak budal dhewe TUK nang nggone Depok kan. Makanya di Rakorda kita rumuskan itu. Apa iki? Kan ngene-ngene pertimbangane. Ini paham ya? Mbak. Saat pesan terutama yang dari Blitar ini, betul-betul ini dimengerti, dipahami sehingga nanti tidak terprovokasi. Paham maksud saya? Paham. Yang baca WA mesti ngerti itu. Paham ya? Paham. Aku pada restu mau apalah, mau cari popularitas Sing rame entek iki. bisa. Umur saya sudah 70 tahun. Popularitas apa? Mau tahu menjabat di Dinkes. Terus enggak.
Malah saya itu kan mau itu karena memotivasinya adalah membantu kemudian melestarikan budaya bangsa kita ini, dan sampai sekarang belum ada tercermin itu di PP maupun teman-teman yang tergabung dalam WA grup Mari Belajar Tanaman. Ya ada yang mengejar bagaimana budaya Indonesia itu. Pikirannya ke TCM lah. Wo pijet ya ngono, titik-titik sing iki Meridian iki. Indonesia ini kapan muncul itu? Wong-wong biyen kita Indonesia punya. Mbah-mbah kita dulu pijet yo pinter. Tapi kenapa tidak muncul? Karena nggak mau berusaha, nggak mau soro. Seneng kalau kiblatnya itu dari luar kabeh. Wah itu saya digedekno ning grup WA. Aku dia prihatin. Kan pijet begitu toh. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu di Meridian. Mana yang kita lemahkan, mana yang kita kuatkan. Itu ilmu luar itu. Itu nih, tanya Pak Amir dulu, yang dari Kediri. Itu gudangnya ilmu empiris. Beliaunya mohon maaf, beliaunya itu buta huruf. Tapi kenapa kita terima di sini? Kita empiris Pak. Jangan ngomong syarat ikut pembekalan adalah minimal ijazah SMA. Wah, yo empiris mana? Itu loh, kita ini mau ditarik supaya ngetek. Padahal undang-undangnya sudah jelas. Undang-undang sudah jelas. Ini sudah ada. Halo, yang ini yang CD sudah bagus. Coba dites. Sudah dari Mas Rizky yang bisa Mas. Prestis. Coba dites dulu. Jadi aspetri itu pegangan legalitasnya satu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Itu undang-undang tentang kesehatan. Pasalnya nanti dilihat di pasal 59, 60, 61. Wis gak usah diwaca kabeh. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014. Itu tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Pasalnya piro? Aku gak apa, tapi yang dibaca adalah yang menyangkut ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional. 1, yang kestrat empiris. 2, yang kestrat komplementer. 3, yang kestrat integrasi. Iku yang diwaca. Nanti Bapak Ibu akan paham di mana sih wilayahnya empiris, di mana wilayahnya komplementer. Apa itu integrasi? Kalau itu dibaca, maka akan dipahami. Sehingga kita tahu, kita itu saya itu di sini orang nakal. Kalau saya ke sana ini dia ngomong ini. Ini punya anak, itulah yang jangan disemprit. Kasus kita tahun lalu itu Jengana itu masih ingat itu tahun 2019, 2018 itu disemprit. Akhirnya masalah kan. Seorang empiris ceramah di sosialisasi di TV membahas masalah konvensional. Hati-hati, diprotes sama dokter ini. Ya, hati-hati. Tapi bukan berarti Bapak Ibu itu dilarang untuk belajar. Silakan mau belajar ilmu anatomi fisiologi sampai dalam, boleh. Belajar ilmu gizi sampai dalam, boleh. Tapi jangan lupa wilayah kita sendiri nggak ngerti, standarisasi yang pelayanan yang standar aja kita nggak ngerti, tapi belajarnya harus yang tinggi. Nah kan lucu itu. Begitu ada ada kunjungan dari puskesmas, nanti ditanya bagaimana dengan standar pelayanan Anda yang Anda harus minimal lakukan. Karena SOP-nya punya enggak? SOP sudah ada kan? Itu nanti yang kita berikan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekarang datang ke sini diberi masukan-masukan supaya
Bapak Ibu aman dalam menjalankan praktek, pasiennya juga aman, pemerintahnya juga merasa dibantu. Negaranya juga seneng karena masyarakatnya dibantu untuk meningkatkan kesehatannya. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham, sehingga bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman yang belum paham. Soal biaya, tahan di sana ya, supaya tidak menjadikan ilmu kebatinan. Ada yang bertanya, mengapa di Blitar itu 100.000 kok cukup? Gitu kan? Panjenengan hitung diri. 100.000 itu dapat makan 1 kali, dapat snack 2 kali, kemudian dapat fotokopi, kemudian dapat apa namanya itu penguji-penguji seperti itu. Kira-kira sisa piro itu? Saldonya cuma 80.000. Panjenengan ini maksud saya tidak ini ya, artinya itu marilah kita berpikir secara wajar. Jadi masa murah mahal itu tidak ada, itu kayak uang dagangan. Jadi yang dipikirkan adalah masalah kepantesannya kan itu. 100.000 itu saldo cuma 80.000. Dokter Imam dari Tuban, siapa sih bayar bensin? Ayo, pokoknya ngomong honor, 80.000 dibagi lah. Penguji. Dokter Khairul dari Gresik, siapa sih bayar bensin? Pak Yudi Lumajang Surabaya masuk Blitar, siapa sih bayar? Mas Rizky, Pak Valentino Lamongan, siapa sih bayar? Itu? Ya boleh ngono itu jawaban. Kira-kira jawaban panjenengan apa? Jadi DPD itu selalu berpikir bagaimana meringankan beban. Jangan dipikir selalu mempersulit. Wah, saya kira CPT sulit, rumit. Bayarnya oke. Aku 10 juta, kemudian yang kemarin itu 3.600.000 itu Pak Dr. Imam dan kawan-kawan itu kemarin itu yang tahun-tahun periode dulu 3.600.000 belum hotelnya. Kemudian rekom itu bayar 1 juta. Saiki rekom bayar 300. Terus kita itu apa ya, nggak meringankan terus nalare kondi gitu. Jadi ini saya sampaikan supaya jelas, tidak menjadikan ilmu kebatinan akhirnya fitnah, dosa. Nah, dosa kalau sudah pribadi, kalau tidak minta maaf kepada yang bersangkutan oleh Gusti Allah, ya enggak dilebur dosanya. Itu ya. Tapi insya Allah DPD saya itu saya anggap semua karena belum paham. Kalau soal maaf-maafkan pasti dimaafkan. Makanya ke depan ini setelah mengikuti hari ini nanti akan diberi sertifikat. Sertifikat kan harus ganti, Pak. Kita tanda tangan, kemudian nanti akan disampaikan kepada DPC ketuanya untuk menerbitkan rekom. Tetapi saya juga minta dengan jujur, Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira yang masih awam dengan herbal ada berapa orang? Masih nol sama sekali. Nah, ini kita harus dikasih rekom ya apa ceritanya? Kalian berani praktek tanpa itu? Tanpa paham? Pak usul bikin kelas saja. Dibina lagi, bikin kelas. Ayo untuk menangani Pak. Ayo, aspek biar gak diambil oleh orang lain. Umpama yang masih nol sama sekali dan praktek. Aku menyampaikan aspirasimu dulu. Aspirasi FPC enggak? Kalau nulis itu dipikir itu orang organisasi etika di mana jadi nanti yang memang masih nol kita kembalikan kepada DPC-nya. Kita pilih Jawa
Timur ini gitu kan. Iya, iya. Kan DPC dewe-dewe Masuk, pembina. masuk. Biar deket. Tetap kita kasih suntikan. Nanti kita kembali ke DPC, ini perlu nah sampai merasa bisa dikeluarkan rektor. Itu kira-kira diterima ya? Oke, Apa nih? oke, bisa. Namun kan ambil Kita memang ada pelatihannya turunan. nanti. Nah, itu memang nggak bisa. Ya pelatihannya ini kita bagi. Ya kalau empiris yang kalau secara ramuan keseluruhan ya nggak bisa saya. Itu kayak persyaratan. Dan mana kelompok sipil. Paham. Makanya kita belajar itu perlu kayak persyaratan. MPS itu nggak bisa di apa ya? Makanya Bisa dipelajari sih, tapi nggak bisa di